Nah, karena mereka adalah orang-orang dari dulu terbiasa melakukan tarbiyah zatiyah, pembinaan terhadap diri sendiri dengan berbagai hal-hal yang positif, maka itu memberi pengaruh, memberi impact, memberi dampak pada saat mereka bertemu dengan dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beriman pada beliau SAW. Nah, itu suasana ayat itu ceritanya yang saya pahami seperti itu, ya, yang saya tangkap itu seperti itu. Nah, ini pelajarannya bagi kita. Ya, kita sekarang ini kan Masya Allah ya, apalagi zaman medsos ini ya. Nah, zaman medsos ini saya bisa katakan itu sebenarnya di dunia medsos ini banjir tentang pengetahuan agama. Jadi bukan sekedar melimpah, bukan sekedar banyak, bukan sekedar ada. Jadi sampai ke tingkat banjir gitu ya. Jadi banyak sekali bahan-bahan ceramah agama, ya nasihat-nasihat kebaikan, kajian ayat, kajian hadis, kajian ilmu-ilmu agama itu melimpah sekali sekarang ini di dunia itu, di dunia medsos ini. Tapi kenapa yang sesuatu yang sudah membanjir seperti itu kadang-kadang kita tidak merasakannya sebagai bahan untuk tarbiyah diri kita? Salah satu sebabnya, wallahu alam, berdasarkan Al-Qasas 55 ini karena kita tidak terbiasa untuk menilai dan mengukur apakah ini lagu atau tidak, gitu ya. Nah, kalau kita terbiasa mentarbiyah diri dengan berpaling dari al-lagu, tapi begitu ada manfaatnya kita masuk dan terlibat, ya insya Allah apa yang telah membanjir di medsos itu akan memberi manfaat kepada kita sekarang. Ini kalau dipikir-pikir, Masya Allah ya, sekarang ini dulu ya kalau dari sisi ilmu agama itu ya, masyayikh atau suyukh yang kita tidak bisa bertemu. Secara teori rasanya nggak akan bisa ketemu, ya kan? Bagaimana syuyukhul hadis, ulama-ulama hadis, pakar-pakar hadis yang ada di India, yang ada di Pakistan, ya, yang ada di Mesir, yang ada di dunia Islam bagian barat, ya, Libya, Aljazair, Tunis, Maroko, Mauritania, itu rasanya tidak mungkin kita bisa ketemu gitu. Tapi dengan adanya teknologi sekarang, Masya Allah, mereka menyelenggarakan pengajian, baca Sahih Bukhari, baca Muslim, baca tafsir A, tafsir B, dan sebagainya. Jamnya pun juga nyaris tiada henti, ya kan? Nah, itu kalau kita terbiasa dari dulu mentarbiyah diri dengan tarbiyah wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu, maka kita akan tahu mana yang manfaat dan lalu kita melibatkan diri di situ. Oke, sehingga kriteria itu akan menolong kita untuk mudah menangkap hal-hal yang positif. Sebagaimana ahlul kitab dulu, karena mereka, kembali ke Al-Qasas 55, ahlul kitab dulu karena mereka terbiasa dengan a'radu anil lagwi dan mengukur segala sesuatu dari sudut pandang manfaat dunia akhiratnya, maka begitu mereka bertemu Nabi kita Muhammad SAW, mereka akhirnya beriman pada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, setelah mereka beriman pun digambarkan di ayat itu bahwa mereka kemudian mendapatkan respon dari sebagian kaumnya dengan respon yang negatif. Ya, kenapa mesti beriman pada Muhammad, ya? Direspon oleh sebagian kaumnya secara negatif, maka karena mereka sudah lama mentarbiyah di mereka dengan tarbiyah kriteria atau muasofat ini, maka mereka katakan lana a'maluna walakum a'malukum. Lana a'maluna walakum a'malukum la nabtaghil jahilin. La nabtaghi al-jahilin. Oke, ya. Inilah dua ayat yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah untuk menjelaskan tentang cabang iman yang ke-73. Hadis yang dikutip oleh beliau adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan awil yasmut. Oh ya, maaf, hadisnya dua juga yang dikutip oleh beliau. Hadis yang dikutip dua juga, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan awil yasmut. Ini termasuk hadis Arba'in Nawawiyah. Di kajian hadis yang lalu sudah kita bahas, tapi tidak apa-apa. Kita sekarang maknai hadis ini berdasarkan yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Nah, bukan berdasarkan apa yang kita pahami selama ini, tapi karena sudah ada di sini, maka kita maknai, kita pahami sesuai dengan yang telah ditulis oleh Syekh Nawawi di sini. Man kana yu'minu imanan kamilan billahi wal
billahi wa yaumil qiyamati falyatakallam bima lahu fihi manfaatun ka kalimatil haqqi inda zalimin aw liyaskut amma la manfaata fi. Makna hadis ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani adalah siapa saja kana yu'minu yang ia beriman imanan kamilan dengan iman yang sempurna billahi iman kepada Allah wa yaumil qiyamati dan iman pada hari akhir. Jadi siapa saja yang imannya ingin sempurna maka falyatakallam hendaklah ia berbicara tapi bimalahu fihi manfaatun dengan sesuatu yang ada manfaatnya. Berbicaralah dengan pembicaraan, dengan konten, ya, dengan isi yang ada manfaatnya. Contohnya apa? Ka kalimatil haqqi inda zalimin. Seperti kalimat kebenaran yang disampaikan di sisi seorang yang zalim. Seperti kalimat kebenaran yang diucapkan di sisi atau di majelis atau di forum orang yang zalim. Itu contoh. Jadi kalau ada manfaatnya ngomong. Auliyaskut. Kalau tidak menemukan manfaat maka auliyaskut atau diam. Amma la manfaata lahu fihi. Diam menghindari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Menghindari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Amma la manfaata lahu fihi. Ya. Ini hadis pertama. Hadis kedua adalah hadis Abi Salamah. Abi Salamah ini bukan Abi Salamah sahabat ini. Abi Salamah tabi'in an Abi Hurairah dari Hurairah. Juga Ali ibnu Al-Husain. Ya. Nah Husain sendiri dari bapaknya. Bapaknya Husain. Ya. Siapa bapaknya Husain? Bapaknya Husain ya Ali lagi. Ya Ali lagi. Oke. Nah terus bapaknya Husain ini jadi Ali bin Husain an abihi berarti dari Husain an Ali bin Abi Thalib dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu berarti ini cucunya Ali bin Abi Thalib ya cucunya Ali bin Abi Thalib. Oke, Husain inilah Husain bin Ali ya tapi kok redaksinya an abihi ya. Nah, ini bikin bingung tadi. Jadi Ali bin Husain bin Ali harusnya begitu. Ali bin Husain bin Ali. Nah, radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabdanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini juga termasuk hadis arba'in ya. Min husni islamil mar'i di antara tanda bagusnya Islam seseorang. Jadi apakah keislaman seseorang itu bagus atau tidak? Di antara tandanya adalah tarkuhu ma la ya'ni. Ia meninggalkan segala sesuatu yang tidak memberi arti bagi dirinya atau tidak memberi manfaat bagi dirinya. Tidak memberi arti atau tidak memberi manfaat bagi dirinya, ya. Oke. Wa qala rajulun li ba'dil arifin, dan berkatalah seseorang kepada sebagian orang yang sudah ma'rifat. Arifin itu maksudnya orang sudah ma'rifat. Ini istilah dalam kalangan sufi atau tasawuf. Jadi ada istilah orang sudah sampai ke level namanya level ma'rifat. Ma'rifat di sini ma'rifat billah ya. Seseorang berkata kepada seorang yang sudah ma'rifat, kata orang itu ausini, tolong berikan tausiah kepada saya. Jadi orang minta tausiah dari ahli makrifat. Maka qala ba'dul arifin itu menjawab. Ij'al lidinika ghilafan. Ij'al jadikanlah lidinika untuk agamamu ghilafan sampul ya. Ka ghilafil mus'afi seperti sampul mus'af. Jadi agamamu itu anggap saja agamamu itu adalah buku atau kitab atau mus'af. Buku atau kitab atau mushaf. Nah, buku, kitab atau mushaf itu tolong diberi sampul. Kenapa diberi sampul? Li'allatu dan nisahu, agar kamu tidak mengotori mushaf itu. Ya. Nah, kalau orang sekarang ya pakai gadget, apakah HP ataukah laptop ataukah ya tab ataukah gadget-gadget lainnya, ya, itu dikasih
dikasih cover, ya kan? Supaya gadgetnya tidak kotor, yang kotor covernya saja, Nah, ini juga begitu. Orang punya agamanya dikasih cover, kalaupun kotor, yang kotor covernya, bukan agamanya. Itu tausiah orang yang makrifat sudah. Maka orang itu bertanya lagi, wa ma ghilafuddin. Terus sampul atau cover agama itu apa dong? Sampul atau cover agama itu apa? Qala, orang makrifat tadi menjawab, sampul atau cover agama itu adalah tarkul kalami illa fima la budda minhu. Tidak berbicara kecuali dalam hal-hal atau dalam urusan atau dalam hal yang tidak bisa tidak harus berbicara. Yang mohon maaf kalau Jawa itu yang tan kena ora harus berbicara, yang tidak bisa tidak harus berbicara. La buddha, ya. Itulah sampulnya. Apalagi sampulnya watarku mukhalatatin nas illa fima la budda minhu. Ya, tidak bercampur dengan publik, ya. Tidak bercampur dengan publik atau tidak bergaul rapat dan dekat dengan publik, kecuali dalam urusan atau dalam hal yang tidak bisa tidak harus bergaul dekat dan rapat dengan mereka. Tidak bisa tidak harus bergaul dekat dan rapat dengan mereka, ya. Oke, itu sampul kedua. Sampul yang ketiga adalah watarku tolabid dunya illa fima la budda minhu, dan meninggalkan pengejaran terhadap dunia, atau singkatnya adalah tidak mengejar dunia, ya. Tarku tolabid dunya, tidak mengejar dunia illa fima la budda minhu, kecuali dalam hal atau dalam urusan yang tidak bisa tidak harus dikejar. Oke. Nah, terus ada fa di sini, ini namanya fa tafriq namanya, ya. Ini kaidahnya begini. Nah, terus tafriq, masalah yang muncul, ya. Masalah yang muncul dari adanya kaidah itu, Bu. Gimana? Nah, ini namanya fa tafriq ini, ya. Memunculkan persoalan atau pertanyaan atau pembahasan gara-gara adanya kaidah itu. Apa itu persoalannya? Faida ukrihal insanu, maka jika seorang manusia dipaksa, ukriha itu dipaksa, ala qaulis syarri, untuk mengucapkan sesuatu yang buruk, awis sukuti, atau dipaksa untuk diam, anil khairi, dari kebaikan, atau khafa ala nafsihi, ia mengkhawatirkan keselamatan dirinya, dunia, min qaulil khairi, yang disebabkan oleh mengucapkan sesuatu yang baik, maka fahuwa ma'dzurun, maka ia itu bisa dimaklumi, ma'zur, dimaklumi. Qad tajawazallahu anhu, yang Allah SWT telah memaafkannya. Qala Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, kadza qala As-Suhaimi. Demikianlah Syekh As-Suhaimi berkata. Di mana Syekh Suhaimi berkata ini? Ya, di kitab beliau. Syekh Suhaimi itu punya dua kitab yang mensyarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada syarahnya yang panjang lebar, namanya Anwarut Thalibin, ya. Ini syarah panjang lebar terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, terus ada syarah yang singkat terhadap Arba'in Nawawiyah, namanya
lubabut talibin. Nah, namanya lubabu at-talibin ya. Oke, namanya lubabut talibin. Nah, dua-duanya belum dicetak nih, masih manuskrip nih ya. Masih manuskrip ya. Masih tulisan tangan. Oke ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi maksud Syekh Suhaimi di sini mengutip dialog antara seseorang dengan Ba'dil Arifin adalah supaya agama itu tidak kotor, maka kita bikinkan agama kita itu namanya sampul atau cover ya. Sampul atau cover, supaya yang kotor itu sampul atau covernya. Supaya agama itu tidak kotor, maka kita bikinkan agama kita itu namanya sampul atau cover ya. Sampul atau cover, supaya yang kotor tuh sampul atau covernya. Oke ya. Tapi sekali lagi, ini yang tarkul kalam, tarku mukhalatatin nas, tarku thalabid dunya. Nah, semoga tidak kita pahami secara harfiah, tapi di bagian depan tadi sudah saya jelaskan bahwa kita memang harus bergaul rapat. Ya. Kita bahkan yang proaktif mendatangi komunitas-komunitas atau entitas-entitas atau tempat berkumpulnya orang, di mana orang berkumpul, kita datangi ke mereka, ya, oke, ya. Tetapi definisikan dulu gitu ya, definisikan dulu manfaat dan kegunaannya, untungnya apa, manfaat dan kegunaannya atau untungnya apa dari kita berbuat demikian. Oke, sementara kita cukupkan di sini dulu. Kita tutup dengan doa penutup majlis dan surat Wal-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.